Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu, Ibu Hajah Swastiati Angkopamungkas. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Helmi Ahmad Helmi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi SIPKA. Puji dan syukur hari ini kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi SIPKA dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Yang sepertinya cuacanya ini sangat mendung dan hari ini di Kota Pringsewu banyak titik kemacetan sehingganya agak terlambat ini kita melakukan sosialisasi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mendengarkan info penting dari narasumber kita terkait SIPKA. Saya tidak akan berpanjang lebar karena memang kegiatan yang sedang banyak. Bapak Ibu juga semuanya, Bapak Ibu guru sepertinya juga sedang ada kegiatan di sekolah. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kami mewakili dari Dinas Pendidikan, khususnya bidang PAUD, saat ini mendukung dan antusias terhadap program Kemendikbudristek ini. Harapannya nanti para guru-guru yang masih SMU untuk bisa meningkatkan kualifikasi program Kemendikbudristek ini. Untuk informasi sebagai tambahan, semua guru TK maupun KP bisa mendaftar pada program SIPKA ini. Silakan, monggo diikuti nanti dengan sebaik mungkin, diserap ilmu dari narasumber, karena ini kesempatan yang sangat berharga. Dan nanti dimohonkan kepada Bunda PAUD untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada kita semua. Begitu saja dari kami, izin nanti saya mungkin tidak menghidupkan layar, karena setelah ini saya ada kegiatan monitoring di beberapa TK, yang memang sudah terjadwal. Saya akhiri, selamat berproses kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid Bidang PAUD, Bu Asri Dujayati. Yang saya hormati Kabid PAUD, yang saya hormati narasumber sosialisasi SIPKA guru hari ini, Bapak Helmi, bidang GTK. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PAUD se-Kabupaten Pringsewu yang senantiasa kita banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih sayangnya hari ini kita bisa kembali melakukan pertemuan via online dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu selalu mendorong guru-guru PAUD untuk bisa mengikuti program-program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 guru. Merupakan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya memfasilitasi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 untuk mendapatkan akses layanan pendidikan formal sarjana di perguruan tinggi melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Oleh karena itu, kualitas guru PAUD menjadi faktor yang sangat menentukan. Guru yang kompeten, profesional, dan memiliki kualifikasi yang sesuai akan mampu memberikan stimulasi terbaik untuk tumbuh kembang anak didik kita. Melalui program SIPKA ini, kita dorong untuk lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan dalam memenuhi kualifikasi serta peningkatan kompetensi guru PAUD. Program ini bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif,
melainkan sebagai sarana refleksi dari pemetaan diri agar kita mengetahui posisi kita saat ini dan langkah apa yang perlu kita tempuh ke depan. Saya menyadari bahwa dalam proses pemenuhan kualifikasi tentu terdapat tantangan baik dari sisi waktu, tenaga, maupun kesiapan masing-masing guru. Namun saya yakin dengan niat yang kuat, semangat belajar yang tinggi, serta dukungan dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat kita hadapi bersama. Jadi SIPKA ini adalah sebuah peluang untuk melakukan peningkatan kompetensi S1 ataupun D4 untuk para guru-guru PAUD yang sangat sayang sekali kalau kita sia-siakan. Karena ini adalah peluang-peluang yang diberikan oleh Kemendikbudristek dan harapannya nanti bisa diikuti oleh semua guru yang memang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 baik dari TK ataupun KB yang ada di Kabupaten Pringsewu. Harapannya nanti ketika semua guru-guru PAUD dan di Kabupaten Pringsewu sudah memiliki ijazah melalui program SIPKA ini, ketika ke depan kita tidak tahu ya, mungkin akan ada seperti yang kita perjuangkan kesetaraan guru PAUD dan guru-guru TK. Nah, kita sudah siap mempunyai ijazah jika memang itu nanti diperlukan. Jadi sebagai Bunda PAUD, saya mengajak seluruh guru PAUD untuk yang pertama tentu memiliki kesadaran dan komitmen dalam meningkatkan diri, berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kita juga harus upgrading ya, meningkatkan kapasitas diri kita untuk menghasilkan anak didik yang hebat, cerdas, dan berkarakter. Yang kedua, memanfaatkan program SIPKA sebagai alat bantu pengembangan profesional. Harapan saya program SIPKA ini benar-benar bisa ditangkap oleh masing-masing guru, baik dari TK maupun KB yang ada di satuan-satuan PAUD, untuk benar-benar menjadi kesempatan, peluang yang baik untuk bisa ditangkap sehingga guru-guru di Kabupaten Pringsewu bisa memenuhi standar kualifikasi S1 ataupun D4. Yang ketiga, tentu saya berharap pada para guru terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi demi layanan PAUD yang berkualitas. Mari kita jadikan upaya pemenuhan kualifikasi ini sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak kita, anak-anak yang hari ini kita dampingi, kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang kita banggakan. Dan saya mohon kepada narasumber, Bapak Helmi, mohon berkenan dari GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu untuk menjelaskan mekanisme tata cara SIPKA guru ini dengan rinci dan bisa dipahami oleh semua guru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi SIPKA guru dengan ini saya nyatakan dibuka. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru PAUD atas dedikasinya dan pengabdiannya. Semoga langkah kita selalu membawa kemudahan dan membawa manfaat yang besar untuk pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini di Kabupaten Pringsewu. Mohon maaf jika kita sering ya mengadakan pertemuan baik via online maupun offline, itu semata demi mendorong terwujudnya PAUD bermutu holistik integratif di Kabupaten Pringsewu. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Helmi nanti bisa dipahami, mohon disimak dengan seksama, sehingga saya berharap tidak ada yang terlewat dari guru-guru di Kabupaten Pringsewu yang belum memiliki kualifikasi S1 ataupun D4, tidak ada alasan, tidak ada biaya dan sebagainya, karena SIPKA ini insya Allah sangat memberikan peluang dan kemudahan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti apa nanti yang menjadi arahan penjelasan dari Pak Helmi, dan nanti selanjutnya dari tim Pokja Bunda PAUD akan terus mengawal sampai di mana Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti semua ini. Harapannya
semua yang belum masuk kualifikasi bisa turut serta berpartisipasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena hari ini hari Kamis berbahasa Lampung, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dulu dengan berbahasa Lampung, karena seyogianya sesuai dengan edaran Gubernur dan Bapak Bupati kita, hari Kamis ini berbahasa Lampung. Jadi nanti sampai di materi selesai, apakah bersedia saya memakai bahasa Lampung, Bapak Ibu? Ya. Aduh Pak, maaf Pak. Jangan Pak. Kurang memahami soalnya. Ini bikin rame ini, rooming Hanya- nanti Pak. Nggak cuti-cuti. Oke, sekedar hanya Cuti-cuti. pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sikindo hormati Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu, Nyonya Hajah Rahayu, saya Ibu Adop Kimas Inton Cahaya Pamungkas, saya Sikindo hormati. Beliawan pun Bunda PAUD, Kabid PAUD, mohon maaf Kabid PAUD dan Dikmas, Ibunda Asri Wijayanti Eskep MM, jemaah seluruh Minak Muafi seunyini, saya berkesempatan hadir di Kani Sinji, mudah-mudahan kham puji jama di delom Kani Sinji, dikeni kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kham pujama silaturahmi dalam rangka pertemuan kegiatan SIPKA, yaitu program pemenuhan kualifikasi akademik S1 di bidang PAUD. Selanjutnya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sikindua bidang GTK haga nyampai ko beberapa poin terkait dengan SIPKA. Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya melanjutkan bahasa Indonesia. Saya khawatir ini nanti nggak sampai ke gongnya kalau saya teruskan dengan berbahasa Lampung. Mohon maaf ini Bunda, saya melanjutkan pakai bahasa nasional. Pembukaannya saja saya pakai bahasa Lampung karena sesuai dengan harapan dari pimpinan kita. Yang pertama, izinkan kami melaporkan terlebih dahulu bahwa di SIPKA pertama di tahun 2025 sudah terselenggara dengan baik, dan prosesnya alhamdulillah sampai saat ini masih proses perkuliahan. Ada yang masih melanjutkan tugas-tugas di UMPRI untuk bagi SD, dan yang TK PAUD ada yang di Metro. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa SIPKA ini sejak dimulainya tahun 2025 kami mengikuti selama program ini secara daring. Kami belum pernah diundang secara luring atau pertemuan khusus terkait dengan aplikasi ini. Jadi semampu kami mempelajari apa yang ada di aplikasi, dan kami dibantu oleh
tim kami di Dinas Pendidikan ya ini Ibu Wenda Selviana Kabupaten Pringsewu. Jadi program ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun di 2025 dan alhamdulillah karena masih banyaknya beberapa guru PAUD ataupun SD dan SMP yang belum memenuhi kualifikasi akademik sehingga kementerian memberikan kita kesempatan lagi untuk mengikuti kegiatan atau program SIPKA ini. Sebetulnya di Undang-Undang Guru dan Dosen di nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu sendiri sudah sejak 2025 itu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, sehingga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu tertuang dalam pasal 8. Jadi artinya dari terbitnya undang-undang tersebut harusnya dari 2005 sampai dengan yang sekarang 2026 artinya kurang lebih sudah 20 tahun. Pemerintah memberikan kesempatan sejak terbitnya undang-undang itu diberikan kesempatan 10 tahun. Artinya dari 2005 sampai dengan 2015 harusnya tidak ada lagi guru yang tidak mempunyai atau belum memiliki kualifikasi S1. Tetapi sampai saat ini masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Sehingga proses baik dalam pemetaan kepegawaian ataupun ada perekrutan kepegawaian atau ada program-program yang seharusnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang sudah memiliki S1 ini terkendala atau terhalang karena kualifikasi akademik. Dalam program ini tentunya kami Dinas Pendidikan sangat antusias sekali untuk supaya Bapak Ibu Dewan Guru atau tutor di seluruh Kabupaten Pringsewu ini tidak ada lagi yang tidak memiliki kualifikasi S1. Karena program ini seyogianya harus diselesaikan di tahun sebelumnya, namun ada beberapa kendala yang tidak bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian, maka untuk di tahun 2002 ini yuk kita bareng-bareng kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami ada Mbak Wenda yang insya Allah yang akan membantu proses pendaftaran Bapak Ibu semua dan manfaatnya sangat banyak Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah terpenuhnya kualifikasi, terus meningkatnya kompetensi guru, dan juga peningkatan karir. Ini artinya kalau ada program pemerintah sama halnya dengan P3K Guru, P3K Guru itu wajib S1. Kalaupun nanti ada program lanjutan, mungkin ada usulan ataupun dari pemerintah daerah mengajukan untuk guru TK dan PAUD, nanti setelah adanya program itu, kalau kita tidak memiliki dan tidak memenuhi standar syarat yang harus kita ikuti, maka sayang sekali. Sementara guru-guru kita yang ada di Pringsewu ini, saya yakin dan percaya mempunyai niat yang baik, niat yang ikhlas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya anak didik kita di Kabupaten Pringsewu. Tentunya bukan hanya sekedar memiliki kualifikasi akademik, tetapi juga mempunyai pendidikan karakter. Guru juga sebagai guru dan ditiru, artinya digugu dan ditiru mencontohkan akhlak atau suri tauladan yang baik kepada anak didiknya. Kita karena kami di bidang GTK sudah beberapa kali menangani beberapa kasus baik tentang guru TK, SD dan SMP, itu menjadi cermin bahwa kita harus tetap memperbaiki, harus tetap mendukung adanya tentang program-program kegiatan pembentukan karakter guru juga mudah-mudahan dapat didorong oleh pemerintah daerah itu sendiri.
Dan syarat untuk di kegiatan atau SIPKA di tahun ini tidak jauh beda dengan SIPKA di 2025. Hanya ada beberapa poin yang kami dapatkan informasi dari tim bahwa untuk guru sekolah negeri di SD, SMP ataupun TK negeri yang berhak atau bisa mengikuti SIPKA ini adalah guru yang berstatus ASN. Artinya dia ASN yang dulu waktu awal-awal pengangkatan guru masih ada pengangkatan dari D2 PGSD, dari D3 Bahasa Lampung yang belum memiliki kualifikasi akademik dan belum menyelesaikan S1, maka ini adalah sasarannya yang pertama adalah guru yang di sekolah negeri yang berstatus ASN. Yang kedua adalah guru swasta atau guru swasta yang berstatus non-ASN. Guru swasta ini artinya yang ada di PAUD, ada di TK yayasan, yang belum memiliki S1, dan yang paling penting adalah terdata dalam Dapodik, data pokok pendidik. Karena pendaftaran di periode ini harus login dulu ke Dapodik. Kalau sebelumnya kita hanya pengambilan datanya saja dari Dapodik, kita bisa login langsung ke SIPKA. Tapi untuk periode ini kita harus login melalui akun Dapodiknya masing-masing. Jadi kalau ada guru TK atau PAUD yang belum tergabung atau belum masuk dalam Dapodik, memiliki pengalaman mengajar atau di Dapodiknya belum 3 tahun, kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Terus syarat yang selanjutnya adalah dia paling rendah lulusan SMA atau bentuk lain yang sederajat. Jadi kalau ada guru yang mohon maaf ada dulu dia karena punya kecerdasan tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik. Saya pernah ada contoh lulusan, mohon maaf bukan apa-apa ya, lulusan dari pondok pesantren Gontor dulu ada. Jadi dia fasih dalam berbahasa Arab, fasih dalam berbahasa Inggris, ilmunya sangat banyak, tetapi dia tidak memiliki ijazah setara dengan S1 atau S2 atau bahkan SMA. Jadi karena lulusan pondok dulu tuh hanya mendapatkan sertifikat atau semacam wisuda kelulusan saja tanpa dibuktikan dokumen. Nah, jadi khusus untuk yang di SIPKA ini minimal ijazah yang untuk mengikuti itu SMA, D2 atau D3. Itu yang menjadi sasaran dalam masuk data bisa mengikuti program ini. Yang kedua yaitu maksimal usianya 55 tahun. Jadi kalau ada guru yang masih di bawah 55 tahun, insya Allah masih bisa ikut. Tapi kalau sudah di atas 56 tahun, sudah hampir ya bisa dibilang mbah-mbah lah ya, guru mbah lah ya istilahnya. Program ini nggak bisa diikuti karena secara reguler, meskipun dia secara daring ataupun luring, S1 ini bisa diselesaikan paling cepat 3,5 tahun atau 4 tahun. Jadi kalau 55 dia usia 59 tahun dia 60 pensiun. Maka disyarat di sini di bawah maksimal 55 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 55 tahun. Selanjutnya dia aktif mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, aktif mengajar ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau satuan pendidikannya. Jadi beliau mendapatkan surat keaktifan mengajar itu, minta ke kepala sekolahnya bahwa yang bersangkutan telah mengabdikan diri menjadi pengajar dari tahun sekian sampai dengan sekian, dan itu menjadi salah satu syarat untuk dokumen yang akan diunggah dalam aplikasi di SIPKA ini sendiri.
Untuk biaya dari awal yang di tahun 2025, alhamdulillah semua gratis tanpa biaya Rp1 pun. Jadi semua difasilitasi dan di kampusnya pun langsung menghubungi yang bersangkutan. Setelah kami verifikasi, setelah kami validasi, data itu masuk ke BGTK. Setelah selesai, nanti calon-calon mahasiswa ini langsung dihubungi dari pihak BGTK-nya. Adapun nanti ada laporan terkait dengan kendala ataupun ada hal-hal yang kira-kiranya memang masih ada terkait data yang tidak sesuai, baru BGTK nanti konfirmasi kami. Tetapi kalau masalah di perkuliahannya, kelanjutan tentang tugas-tugasnya, Ibu langsung atau Bapak Ibu yang sudah masuk dalam data itu sendiri sudah langsung dengan pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara itu dalam hal ini karena ada di BGTK, nanti komunikasi dengan BGTK provinsi. Kalau tahun kemarin dengan Mbak Eci dan ada beberapa tim juga, ada Pak Nasib. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan resmi menjadi di mahasiswa, nanti kami buatkan semacam grup WA supaya komunikasi kita tidak terputus dan apa saja data-data Ibu sehingga sekiranya kami dapat membantu proses pendaftaran sampai dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di program SIPKA ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, alur program itu sendiri nanti yang pertama pendaftaran itu melalui SIPKA menggunakan SSO Dapodik. Nanti kami link untuk pendaftarannya ke salah satu tim dengan Pak Takar ataupun yang lain. Selanjutnya nanti di verifikasi pendaftaran di aplikasi SIPKA, nanti verifikasinya akan dicek kembali oleh tim kami dari Dinas Pendidikan. Dalam hal ini nanti dicek oleh Mbak Wenda. Terus selanjutnya nanti kalau dia sudah dinyatakan di verifikasi kami dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat, maka di verifikasi kedua itu di BGTK provinsi nanti cek kembali keabsahan data-data kita. Setelah selesai diverifikasi oleh BGTK, maka nanti akan dipetakan di mana yang bersangkutan akan masuk ke LPTK, lembaga penyelenggara untuk perkuliahannya. Kalau di tahun kemarin untuk yang SD dan SMP itu di UMPRI. Kalau yang di PAUD ada yang di Metro, ada juga yang kayaknya di Metro. Metro itu dua kampus kalau nggak salah. Selanjutnya setelah pemetaan pendaftaran RPL di LPTK baru diadakan pembelajaran. Program ini skema programnya itu afirmasi bagi guru yang usia 47 atau 55 tahun, itu nanti ada bahasa dari ininya diberikan kemudahan atau kelonggaran untuk tidak menyelesaikan program ini dengan afirmasi. Insya Allah tidak terlalu lama dan tugas-tugas yang kami teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan, alhamdulillah nggak dibantu oleh tim dari kampus itu sendiri. Artinya program ini sangat dimudahkan. Tinggal bagaimana kemauan kita, kemauan Bapak Ibu semua untuk mengikuti sampai tuntas. Jangan sampai ada info kemarin mengeluh, saya sudah nggak bisa naik motor karena saya sudah usia lanjut, atau alasan karena jauh perjalanan. Dan ini sebenarnya nggak mesti harus tiap hari hadir di kampus.
Jadi nanti melalui hanya pertemuan sesekali mungkin untuk kegiatan pertemuan, dan itu pun nggak sampai berjam-jam. Artinya insya Allah semua dimudahkan. Yang paling penting adalah innama amalu binniat itu tadi. Niat kita baik, niat kita bagus untuk kemajuan pendidikan, untuk pengembangan karir kita, insya Allah semua dimudahkan. Dan yang terdata dan salah satu syarat tambahan yang kemarin yang mungkin tidak ada di syarat sebelumnya, yaitu ada status di Dapodik. Jadi status di Dapodik itu begini Bapak Ibu, karena ada beberapa dia sebetulnya ngajar sebagai guru, tetapi kemarin karena ada perekrutan P3K, maka beliau ini masuk P3K baik dia penuh waktu atau paruh waktunya sebagai tenaga administrasi. Padahal dia ini harapannya sebagai guru, tetapi untuk menyelesaikan proses atau menyelesaikan tenaga honor atau tenaga guru, maka tentu tidak ada halangan atau tidak ada hambatan bagi guru yang ingin melanjutkan untuk mencari beasiswa yang lain. Jadi jangan hanya menunggu di SIPKA ini saja. Mudah-mudahan di program yang lain juga lanjutan-lanjutan dari Kementerian Pendidikan ataupun dari program pemerintah daerah atau pemerintah daerah provinsi. Karena di data itu sendiri, kalau dia sudah terbaca sebagai tenaga administrasi, dia secara otomatis kesempatan dia untuk mengikuti SIPKA ini sudah tidak bisa lagi karena status sebagai tenaga administrasinya itu. Jadi Bapak Ibu, karena waktu untuk pendaftaran kalau di aplikasi itu sampai dengan akhir bulan ini, mudah-mudahan ada perpanjangan dan kita bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sampai di bulan Februari nanti, karena biasanya setelah diverifikasi kita masih menunggu ada beberapa bulan, dan kalaupun masih ada kesempatan untuk mendaftar, kita upayakan sampai ke guru-guru yang tidak masuk dalam ikut Zoom ini. Mungkin ada satu sekolahannya atau teman di samping PAUD-nya atau rekan kerjanya yang sudah masuk dalam Dapodik tetapi tidak bisa mengikuti Zoom ini, tidak mengikuti rapat pada hari ini. Mohon diinformasikan untuk berbagi bersama-sama supaya program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, dan guru-guru di Kabupaten Pringsewu ini dapat mengikuti dengan keseriusan sehingga mendapatkan ijazah dan lulusan-lulusan terbaik di Kabupaten Pringsewu. Bagi yang Bapak Ibu yang sudah mendaftar di hari kemarin atau di beberapa hari sebelumnya, secara berkala di akunnya dicek. Jadi jangan karena Bapak Ibu sudah daftar dianggap sudah selesai. Ternyata ada perbaikan. Nah, kami mohon kepada nanti kami minta salah satu tim dari rapat ini membuatkan salah satu adminnya yang sudah mendaftar itu siapa saja, yang belum mendaftar itu siapa saja, kendalanya apa. Yuk kita bareng-bareng kita cek datanya, kita pantau guru-guru kita, jangan sampai setelah daftar dia beranggapan selesai. Padahal ada tim verifikasi dari kabupaten dan tim verifikasi dari BGTK. Jadi kalau sampai selesai di akhir masa pendaftaran, kawan-kawannya sudah masuk di perkuliahan, beliau ternyata nggak masuk. Ada beberapa mungkin SK
pengangkatan pertamanya lupa terunggah atau belum sempat terkirim, atau SK pembagian tugas verifikasi meragukan beliau. Nah, itu perlu hal-hal yang kecil seperti itu perlu kita komunikasi. Jangan sampai nanti teman-teman kita yang berharap untuk mengikuti kegiatan SIPKA ini sampai tuntas terhalang atau terhambat hanya ada beberapa hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin cukup sampai di sini materi yang kami sampaikan. Mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas kita sama-sama sharing, karena di sini juga penyelenggaranya adalah penanggung jawabnya adalah dari BGTK. Kami juga menyampaikan informasi dari BGTK. Sekiranya ada pertanyaan yang mampu kami jawab dan bisa kami jawab, kami jawab. Kalau nanti sekiranya nggak bisa kami jawab, kami tampung dulu, nanti akan kami sampaikan ke bagian BGTK yang menangani program SIPKA ini. Jadi dari kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibunda PAUD yang sudah membersamai kami, Ibu Kabid PAUD, untuk sama-sama kita membuka ruang atau memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita untuk menyelesaikan program-program pemerintah yang dalam hal ini untuk pemenuhan kualifikasi akademik S1. Jadi dari saya pribadi, mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau banyak kekhilafan dan kealpaan. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Salam ya pun. Ya, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Parut Arlita Az-Zuhra Banyu Urip, izin bertanya. Saya kan mutasi dari TK Mesuji dari tahun 2003 sampai 2024. Kemudian saya itu keluar Januari, terus ngajar di PAUD ini Arlita itu Februari. Nah, yang ingin saya tanyakan itu SK pertama pengangkatan itu yang dimasukkan dari SK dari Mesuji atau dari PAUD Arlita, Pak? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli dari Potlativa 3 Bliterjo. Izin bertanya Pak, guru-guru kami kan terdata masuk ke dalam tendik gitu. Apakah yang tendik itu masih bisa ikut mendaftar? Nah, terus kalau misalnya kebetulan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nafi tadi ya, yang nanya pertama ya. SK pertama itu adalah SK pertama sebagai guru, baik dia dari Mesuji ataupun dari kabupaten mana, karena terdata cek di Dapodiknya. Di Dapodiknya itu di status sebagai pengangkatan sebagai gurunya semenjak tahun berapa itu yang diunggah. Karena kalau di Ibu di 2024 atau di 2025 baru mutasi dan diaktifkan sebagai gurunya 2024, ini nanti nggak akan kebaca di aplikasi karena minimal dia 3 tahun mengajar atau secara ininya terdata di Dapodiknya itu minimal pengalaman mengajar sebagai guru itu selama 3 tahun. Artinya pengalaman mengajar itu
masa kerja beliau atau masa kerja yang bersangkutan di Dapodik itu harus sudah memenuhi syarat ini. Kalau ibu menganggap bahwa ibu mengunggahnya di 2024 dan 2025, kemungkinan akan tertolak. Jadi ibu unggahnya yang SK pertama di Mesuji yang sebagai gurunya. Itu ya, yang untuk Ibu Nafi ya. Terus untuk Terima kasih. ya, untuk Ibu Leli, kalau pertanyaan dia pertama adalah Ibu pertanyaan mahasiswa aktif. Kalau mahasiswa aktif itu dia tidak bisa daftar, Bu, karena dia akan terdata. Dan satu lagi dia bukan tenaga pendidik, artinya entah dia tenaga administrasi, operator, atau membantu administrasi di sekolah. Jadi yang terfasilitasi atau yang masuk dalam sistem aplikasi ini adalah guru yang belum S1, statusnya guru tetapi belum S1, ini yang masuk. Tapi kalau dia sudah aktif di mahasiswa atau sudah menjadi mahasiswa di kampus manapun, dia secara otomatis dia nggak akan kebaca, karena dia akan ngebaca data baik dari NIK Ibu atau dari NUPTK Ibu, data itu akan kebaca. Jadi itu Ibu Leli ya, Bu Leli Listiana ya. Iya Pak, jadi untuk yang dari Tendik itu juga nggak bisa daftar ya Pak? Ya, Tendik itu kan guru ya. Kalau tenaga pendidik itu bukan sebagai guru ya. Iya Pak, di Dapodiknya bukan sebagai guru Pak. Ya, di sini yang di aplikasi ini statusnya guru dan dia bukan tenaga pendidik atau tenaga administrasi. Kalaupun kami untuk tim di Dapodik kan ada tim tersendiri itu. Kalau yang bersangkutan ternyata di Tendik itu misal ini masih ada waktu dan kesempatan berkomunikasi dengan tim yang ada di Dapodik. Kalaupun itu statusnya dari Tendik menjadi guru dan yang berkesempatan beliau bisa masuk, ya kami tampung. Tapi kalau statusnya memang belum bisa dirubah dan karena memang Dapodik belum memfasilitasi itu untuk di periode ini karena ada beberapa hal terkait dengan pemetaan baik P3K dan yang lain-lain, ya mohon maaf untuk yang tenaga pendidik atau tendik atau tenaga administrasi belum bisa mengikuti di periode ini. Mudah-mudahan di periode berikutnya ada kesempatan lagi. Gitu ya Ibu Leli ya. Iya Pak, baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Maaf Pak, sambil ngajar. Izin bertanya, kalau misalnya sekolahnya masih proses pendaftaran, itu apakah bisa mengajukan ya Pak ya? Sebenarnya sekolah bersama yayasan, tetapi proses pendaftarannya itu karena mungkin ada rapat-rapat yayasan, jadi sekolahnya sudah berdiri, tapi proses pendaftarannya itu kayak semacam agak lambat gitu Pak. Jadi masih dalam proses pendaftaran dan Februari ini rencananya mau visitasi dulu seperti itu. Apakah pengajarnya bisa mendaftar gitu kalau misalnya sekolahnya masih dalam proses pendaftaran, maksudnya belum. Iya. Ya, dari Halo Bu Silmi, sekolahnya di mana Bu? Mana Pak? Sekolahnya sekolah di mana? Sekolahnya di mana Bu? Lokasi? Di Pagelaran Pak, di Desa Pamenang. Berdirinya sejak kapan Bu? Sekolahnya Bu? Gimana Pak? Berdirinya sekolah Ibu, terus Ibu masuk di Dapodiknya kapan?
belum terdaftar Dapodik ya? Belum terdaftar Dapodik, Pak. Ya, jadi kalau belum terdaftar di Dapodik, mohon maaf, namanya program ini pengambilan datanya dari Kementerian Dikdasan. Jadi semua mahasiswa atau calon mahasiswa itu sudah menjadi guru di dalam Dapodik paling paling sedikit itu 3 tahun. Artinya kalau yang bersangkutan baru registrasi dan baru dapat izin untuk menyelenggarakan pendidikan PAUD atau TK, kemungkinan di tahun berikutnya insya Allah bisa masuk, Bu ya. Kalau untuk di periode ini, bagaimana Ibu bisa daftar Dapodiknya aja belum diregistrasi, artinya gitu ya, karena untuk login ke akun pendaftarnya juga harus dari Dapodik gitu Bu ya. Mohon maaf ya Ibu ya. Untuk kesempatan berikutnya mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan Ibu bisa mengikuti periode berikutnya ya. Itu ya Bu Silmi ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Helmi penjelasannya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Latifah Mubarakah Fitri Aryana dari TK 1 Atap Adilui. Nah, sebelumnya saya izin menyampaikan dulu ya sejarah saya masuk TK. Jadi dulu di 2018 saya mengajar di TK Aisyah Pandan Surat. Kemudian saya masuk Dapodik itu di bulan Januari 2020. Tapi karena saya SMA Pak, jadi ada kebijakan kan dari dinas bahwa untuk ijazah SMA tidak bisa dimasukkan ke guru, tetapi masuk ke pendik gitu. Jadi meskipun saya di sekolah mengajar, cuma data saya di Dapodik itu sebagai pendik. Nah kemudian di bulan Januari 2023 saya pindah ke TK 1 Atap Adilui, tetapi data saya masih ada di TK Aisyah Pandan Surat. Kemudian saya pindah data ke 1 Atap Adilui itu bulan Maret tahun 2024. Kalau di profil Dapodiknya, saya di situ untuk status kepegawaiannya memang guru honor sekolah, tetapi di jabatan GTK atau jenis GTK-nya ini masuk ke tenaga kependidikan. Meskipun saya mengajar ya Pak, kemudian kondisi di sekolah saya sekarang, di tempat saya mengajar sekarang, itu siswa hanya 16. Kemudian ada satu guru ASN, kan kalau di negeri kan ASN ya Pak, ada satu guru ASN sudah sertifikasi. Kemudian kalau sertifikasi itu kan minimal 15 anak ya Pak, apa maksimal ya? Maksimal 15 anak kan kalau di TK. Jadi untuk rombel itu hanya satu rombel. Jadi untuk SK saya di situ guru pendamping, untuk jabatannya tetap tenaga administrasi sekolah. Karena apa? Karena di Dapodiknya saya pendik gitu. Nah kalau tadi minta ke dinas supaya dialihkan ke guru, itu nggak bisa karena ijazahnya SMA. Kalau ijazah SMA itu nggak boleh Pak jadi guru gitu. Setahu saya dari dulu itu seperti itu gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah coba daftar. Jadi pertama kali saya dapat info, di situ coba buka Siska, kalau dia profilnya hijau, bisa lanjut untuk coba-coba daftar gitu kan. Nah saya coba-coba tuh Pak, sebelum rame ini Siska ini. Nah saya coba-coba daftar, itu di tahun kemarin sih kalau nggak salah. Nah terus saya sudah daftar, ada info itu hanya untuk yang usia 50 tahun ke atas. Nah alhamdulillahnya, ini untuk ijazah, KTP, SK pengangkatan pertama, SK terakhir, sama ini ada surat izin atasan langsung, fakta integritas sudah valid di statusnya. Tetapi ketika kemarin saya coba buka lagi, di situ ada saya suruh unduh template lagi, ada yang harus diperbaharui. Nah, kemudian karena masa kerja ini kan di situ terterangnya 3 tahun ke atas ya Pak. Nah, tetapi saya pindah di Dapodik Satap di TK 1 Atap itu di Maret 2024 gitu. Itu gimana ya kira-kira, masih
boleh dilanjutkan apa enggak gitu. Kemudian mau minta tolong sama Pak Helmi, tolong diatensi dong kami yang ada di Tendik. Padahal kita juga guru gitu, maksudnya disampaikan ke BGTK Lampung PAUD-nya supaya dipermudah lah gitu maksudnya. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Kakak, Pak Helmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya sejarahnya itu nggak akan selesai kalau kita tanya sampai kalau kita gali sampai tuntas ini Bu Yola ini ya, karena panjang ini dari 2018 di Pandan Surat, 2020 mutasi lagi, terus di 2024 di bulan Maret baru masuk di Adiluih yang Satap gitu ya. Kalau di Dapodik itu, kalau dia terdata di Dapodik di awal dia sebagai tenaga administrasi bukan sebagai tenaga guru, maka dia akan berkelanjutan sebagai tenaga guru. Bukan sebagai tenaga guru, dia masih tetap menjadi tenaga administrasi atau tendik. Nanti untuk perubahan status itu kan yang bisa merubah statusnya apabila, mohon maaf, status kepegawaiannya yang tadinya mungkin dia statusnya honor, terus ada kebijakan pemerintah untuk pengangkatan dia P3K administrasi, ternyata dia menjadi guru, kemungkinan bisa sesuai dengan SK yang dia dapat dari pemerintah daerah. Dan yang lebih ininya lagi, ibu ini kan di sekolahnya di sekolah negeri. Kalau di syarat di SIPK itu sendiri, kalau di sekolah negeri itu yang untuk mengikuti SIPK ini dia harus statusnya ASN. Jadi yang status ASN sebagai guru tetapi dia belum S1, ini yang bisa mengikuti. Tetapi kalau dia di sekolah swasta, misal ibu yang tadinya di Pandan Surat ataupun apa, itu insya Allah artinya bisa kita komunikasikan dengan tim yang ngawal di manajemen Dapodik. Karena saya hanya memahami di Dapodik itu sekedar tahu data, tetapi untuk perubahan status atau hal-hal yang lain terkait dengan administrasi di Dapodiknya, kami Dinas Pendidikan sendiri ada tim, ada Mas Hari, ada Mas Nanang, dan tim Dapodik yang lain. Jadi nanti kalaupun kami di Dinas Pendidikan ini di setiap hari Selasa ada konsultasi atau hal-hal terkait dengan kendala-kendala di Dapodik, Ibu bisa komunikasi dengan tim Dapodik atau japri terlebih dahulu dengan tim supaya dapat penjelasan lebih bagaimana langkah-langkah Ibu Yola untuk mengikuti program ini. Tetapi kalau secara data, kalau Ibu berstatus sebagai, mohon maaf, sebagai honorer di sekolah negeri, di periode ini dia belum bisa mengakomodir itu. Dia hanya mengakomodir guru yang di sekolah swasta yang statusnya juga non ASN. Tapi kalau dia di sekolah negeri, statusnya harus ASN, baik dia ASN penuh waktu, paruh waktu, atau ASN umum. Itu ya Bu Yola ya. Ya, selamat pagi, terima kasih Pak kesempatannya. Saya Nathanael Surahman dari TK Holy Kid Pringsewu. Saya mau menanyakan juga hampir sama kaitan dengan Bu Yola tadi, karena menurut saya punya guru ya lulusan SMA, tapi ketika mau memasukkan beliau menjadi guru nggak bisa karena memang syaratnya adalah untuk Dapodik itu guru harus S1, itu syaratnya. Jadi ya sampai kapanpun kalau tenaga tendik tadi ya nggak bisa ikut program ini karena nggak bisa masuk di Dapodik itu sebagai guru. Padahal yang dimaksud dari program ini kan bagaimana supaya yang SMA atau sederajat ini bisa menaikkan kualitas, sementara yang bersangkutan ini nggak bisa masuk Dapodik karena SMA.
Nah, sementara syarat di Dapodik itu S1. Nah, itu kan apa ya, bagaimana ya, kayak lingkaran yang memang nggak akan bisa, karena sementara yang SMA ini menjadi guru aja ditolak di Dapodik karena nggak S1. Sementara program ini mau meningkatkan yang SMA itu supaya punya gelar S1. Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Jadi, kalau hubungannya dengan Dapodik, memang kalau guru yang belum S1, dia nggak bisa guru, yang ada ya tendik aja. Ya sampai kapanpun dia akan itu terus. Kecuali yang di Dapodik itu mau ada perubahan syarat, bahwa yang SMA pun bisa masuk jadi guru. Karena kemarin saya konsultasi yang lalu juga begitu, karena ada guru saya yang S1 keluar, ini ada guru SMA yang mau menggantikan. Nggak bisa, Pak, kalau Dapodik itu mau jadi guru harus syaratnya S1, begitu. Jadi yang SMA hanya bisa tadi tendik tadi, Pak. Itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Nanang. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, memang SIPKA ini pertama kenapa sasarannya adalah guru yang belum S1, apa namanya, data di Dapodiknya, dan ini ada kemungkinan ini kenapa sasarannya guru yang belum S1, yang karena dulu di tahun 2005, di 2008 sampai dengan 2010 masih ada beberapa pemerintah pusat mengangkat guru itu dari D2 PGSD, D3, bahkan ada yang artinya D2 dan D3 belum S1. Jadi program ini sebetulnya pertama adalah nyasar sasaran untuk guru-guru yang guru lama yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai dengan peraturan sejak diundangkan di 2005 itu. Nah, adapun program yang Bapak maksud Pak Nanang tadi itu, bagaimana mau merubah statusnya menjadi guru sementara syaratnya di situ menjadi S1? Iya, untuk angkatan yang di periode setelah di 2010 ke atas itu guru itu wajib S1, karena program itu dari 2005 sampai dengan dikasih kesempatan itu 10 tahun Pak, dari 2005 itu, artinya sampai dengan 2015. Jadi anggapan pemerintah pusat itu di 2015 itu sudah tidak ada lagi guru yang berstatus guru yang belum S1. Nah, ternyata setelah didata baik dari disparitas data dari BKPSDM, data dari SIA ASN, untuk guru-guru yang ASN yang masih status pendidikannya masih D2, D3, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan di program ini. Adapun di sekolah swasta, karena dulu ada beberapa termasuk TK swasta pun ada pengangkatan PNS dari D2 atau D3. Itu yang pokok utamanya Pak Nanang. Jadi kalau pun nanti ini akan menjadi masukan buat kami nanti sampaikan ke tim dari BGTK, kalau seandainya dibuka ruang dalam beberapa hari ini, setelahnya selesai kegiatan ini, insya Allah akan kami langsung sounding ke BGTK, dan kita nanti komunikasi juga dengan manajemen Dapodik dari Kabupaten Pringsewu, sekiranya dapat membantu dan memfasilitasi guru-guru yang antusias untuk mengikuti SIPKA ini. Begitu Pak Nanang ya, mudah-mudahan ini mampu. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyaningsi, asal dari Kober Al-Fatih, Pagelaran Utara, Pak. Di sini saya menyampaikan, terlebih dahulu menyampaikan bahwa kami, di lembaga kami ada 3 pendidik yang sudah mengupload semua berkas di SIPKA. Nah, itu baru 1 yang terverifikasi dan ada perbaikan. Yang 2 ini masih belum atau menunggu proses verifikasi. Sementara saya itu menunggu dengan apa ya Pak ya, cemas gitu. Sementara karena saya ini kan kepala sekolah, tapi sewaktu membuka SIPKA itu di berandanya itu saya terdaftar sebagai guru, makanya saya juga
walaupun saya kepala sekolah mengikuti program SIPKA ini. Nah, jadi saya di sini berharap untuk pemantauan proses verifikasi pada lembaga kami, karena saya sedikit cemas akan status saya gitu loh Pak. Jadi kalaupun masih ada berkas yang salah atau bagaimana, bisa segera mungkin saya perbaiki. Demikian mohon pencerahannya dari Bapak Helmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mulyani sih, kalau sudah mendaftar dan sudah unggah berkas, insya Allah akan kami cek. Kalau ada perbaikan, nanti ada notifikasi dari kami apa yang mesti harus diperbaiki, apa yang mesti harus diunggah ulang. Nanti ada notif dari kami. Nanti kami cek secara berkala juga, dan mohon untuk dipantau setelah mendaftar. Mungkin sesekali setelah mengajar cek lagi di SIPKA-nya, mungkin pas lagi osreng-osreng masa sekali lihat lagi di SIPKA-nya, karena kita nggak tahu di jam berapa kita ada waktu untuk verifikasi data. Dan tentunya kami di Dinas Pendidikan itu sendiri banyak juga hal-hal atau tugas-tugas yang harus kami selesaikan secara tepat juga, pelayanan juga yang kami harus utamakan. Jadi untuk Ibu Mulyaningsih dan rekan-rekan guru segera cek di SIPKA-nya secara berkala. Insya Allah kami bantu sampai tuntas. Nanti kalau ada kendala dan kami bisa menyelesaikan, kami selesaikan. Kalau kiranya ada hal-hal yang mesti harus kami sampaikan ke BGTK, nanti segera informasikan. Tadi dari Pak Nanang juga jadi masukan buat kami. Terus tadi dari Bu Yola, kemungkinan kalau bisa dibuka untuk kita semua untuk mengikuti SIPKA ini, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan program ini dapat memfasilitasi kita semua. Gitu ya Bu Mulyaningsih ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ustadz Helmi. Jadi ternyata banyak sekali permasalahan yang ada di lapangan untuk terkait program SIPKA ini. Mudah-mudahan ke depannya kita diberi kemudahan untuk kita bisa mengikuti PAUD ya. Jadi saya mau ngimbangin Pak Ustadz Helmi nih, Bapak narasumber menggunakan bahasa Lampung. Tapi izin ya Bapak Ibu ya, ini pakai AI dan logat saya kan memang Jawa medok, tapi ya untuk penutup ya. Semoga program SIPKA siji dacok ngebantu kita meningkatkan kihaham sunyini makai nuju birokrasi sailului akuntabel. Mohon maaf juga sekiranya ada salah kata atau perilaku yang belum pas di hati. Jangan pernah lelah membangun daerah kita yang tercinta ini, dan selamat berproses untuk terkait program SIPKA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pak Tian, Novi Pak Tian. Izin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Izin ya semua ya.